aslinya di Jakarta, tapi kami bikin rumah produksi di sini gitu di Purwokerto dan kebetulan banyak teman-teman dari Telkom juga Mbak yang jadi partner-partner Baik, kami di baik. sini dan kebetulan orang Telkom bagus-bagus ya, jago-jago dan bisa bantu kita untuk mencapai cita-cita kita gitu. Kebetulan kebanyakan klien kami di Jakarta, mulai dari BUMN, kementerian maupun perusahaan swasta begitu. Jadi kami memberi IT consulting dengan apa yang mereka butuhkan kami beri dalam ranah IT consulting. Semisal software development, sistem analisis and design dan juga data engineering gitu, Mbak. Baik. Nah, begitu ya untuk perkenalannya. Baik. Mungkin kita beralih nih ke yang online ya. Ada Bapak Devri dan juga Bapak Alvin. Mungkin oh, oke. Ternyata kita ada sedikit kendala teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Kita langsung beralih ke Pak Faisal dulu Iya, nih. Kita silakan. bincang-bincang sama Bapak Faisal yang selaku dirut dari PT Wiratek Solusi Asia. Ya. Betul ya, Bapak? Oke, mungkin bisa dijelaskan lagi lebih detail dari company profile-nya gitu ya, Pak. PT Wiratek Asia tuh bergerak di bidang teknologi tadi kan. Betul. Tapi kira-kira teknologi yang seperti apa sih, terus juga karyawan-karyawan yang dibutuhkan itu seperti apa gitu, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci Bapak, silahkan. Ya, sebenarnya perusahaan kami berdiri di tahun 2018 ya. Klien pertama kami waktu itu adalah salah satu BUMN yang bergerak di bidang energi. Jadi dia dari klien kami tersebut ingin eh Mbak tahu rekrutmen ya, rekrutmen pegawai selama ini kan kalau rekrutmen pegawai itu kalau dulu ya, itu jarang online tuh dulu 2018 tuh. Baik. Jadi masih masih kita datang ke tempatnya dia, nanti ada ujian tuh. Terus habis itu kita ngerjain tes sama kertas gitu ya. Nah, waktu itu kami berhasil bantu dia agar bisa mewujudkan online test gitu, Mbak. Jadi Baik. tes rekrutmennya semuanya online gitu. Mulai dari Papua sampai Sabang, Merauke sampai Papua semuanya online dan itu bisa memangkas operasional mereka jauh sekali gitu. Sehingga sampai sekarang dari BUMN tersebut yang bersangkutan akhirnya online terus begitu. Dan sehingga sejak saat itu kami fokus di teknologi online test atau exam ya Mbak, examination. Jadi ada psikotes, tes intelijensia dan juga proctoring ya. Proctoring itu istilahnya kok di dunia psikologi agar orang bisa mengikuti tes tetapi ada sistem pengawasannya begitu. Jadi itu waktu itu prestasi kami adalah bisa memangkas biaya operasional mereka yang tadinya kalau mereka itu mau ngadain rekrutmen nasional ya, mereka akan bikin kayak tes center ya di setiap daerah misalnya di Jogja, di Semarang, di Jakarta gitu ya. Nah, dengan adanya online test semuanya dibikin online gitu, Mbak. Baik, Iya, tadi itu tentang misalnya ya. proses rekrutmen ya Pak. Rekrutmen, Untuk betul. rekrutmen sendiri kira-kira ada kendala nggak Bapak? Kan tadi udah sempat mangkas biaya operasional gitu ya. Tapi terlepas dari itu semua ada nggak kira-kira riskannya gitu, kayak Ya, mungkin risiko ya. kendala resikonya dari rekrutmen secara online dan Ya, lain sebagainya, mungkin bisa dijelaskan. betul. Itu pertanyaan tepat sekali bahwa tetap ada risikonya ya. Seperti misalnya dijokiin ya, tetap ada risiko itu. Juga ada risiko lain itu internet. Koneksi internet. Betul. Teman-teman yang jauh-jauh memang kadang kita di situ jadi sadar ya bahwa ternyata belum semua internet di Indonesia tuh koneksinya bagus gitu ya. Stabil Iya, gitu, tepat stabil gitu stay. ya. Iya, betul. Sementara soal yang harus dikerjakan oleh oleh calon kandidat itu banyak sekali gitu, bisa ratusan, Mbak. Sehingga memang biasanya kalau yang internetnya kurang bagus dikasih kesempatan lagi gitu. Tapi ada juga kasus-kasus dijokiin sama orang tuanya itu juga ada. Tapi Baik. memang kami waktu itu pakai teknologi jadi dia harus ada kamera tuh. Kameranya nyala secara random gitu ya, sehingga dia ngambil gambar gitu. Itu bisa diatasi dengan cara begitu. Terus juga ada lagi kita akan sampling gitu. Real nggak sih pekerjaannya gitu. Apakah nanti sesuai sesuai ketika wawancara seperti itu sih. Banyak-banyak cara kok gitu. Baik, intinya udah tersolusikan dengan Iya, baik ya Pak betul untuk betul. itu gitu. Oke, untuk selanjutnya mungkin nih Pak, kan tadi udah sempat di-mention tentang company profile dan Mm, juga mm. rekrutmennya. Nah, sekarang nih tentang perusahaannya itu kira-kira alamatnya di mana nih Pak? Kan Iya, pemirsa perlu tahu iya. ya biar mereka tuh Jadi nggak bingung. alamat Silahkan. kami itu di Mega Kuningan, Mbak. Di ini di Mega Kuningan, Mbak tahu ada kedutaan RRC ya, kedutaan Tiongkok. Nanti kita di sebelahnya di situ. Gedung kami yang di Jakarta ya. Kemudian kalau yang di Purwokerto,
kami ada di Perumahan Puri Intan, Mbak, di arah Pabuaran gitu. Ya, Oke, silakan. berarti ada cabang yang di Purwokerto Iya, ya, jadi deket Purwokerto dan banget ya. Jakarta. Oke, Iya, betul untuk sekali. teman-teman IT Telkom Purwokerto atau kakak-kakak yang nanti wisuda boleh banget langsung nih melamar ke PT Wiratek Siap, silakan. Solusi Asia ya. Oke, kini telah hadir lagi bersama kami Bapak Alvin dan juga Bapak Devri ya. Halo Bapak. Oke, sudah Halo ya. ya. Mungkin bisa berkenalan dulu untuk Bapak Devri dan juga Bapak Alvin secara bergilir. Silakan Bapak Devri. Oke, mungkin ini sinyalnya Iya, agak sepertinya kurang stabil ya barusan hilang sepertinya. sinyal ya. Ya, oke. Kita tunggu dulu. Silakan. Oke, sembari kita menunggu koneksi stabil gitu ya teman-teman, mungkin ini nih kita mau berbincang kembali ya dengan Bapak Faisal nih. Kira-kira ya Pak, untuk lowongan kerja yang ditawarkan ada apa aja nih Pak? Mungkin bisa di-mention Ya, kan? mostly emang yang kita butuhin pasti ini agak momok ya, yaitu programmer atau developer gitu. Jadi kita banyak cari backend developer, frontend developer, dan memang di sini kalau teknologi yang kami pakai udah agak lumayan ya, maksudnya lumayan maju ya. Jadi eh, kita udah pakai Node.js, untuk backend kita udah pakai React.js dan Vue.js gitu ya. Apalagi React.js-nya kita udah pakai pakai Next.js nama. Ini technical banget ya Mbak, tapi maksudnya biar Betul, teman-teman betul. tahu kalau di dunia industri sekarang rata-rata pasti udah pakai yang kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau mempersiapkan nanti daftar sebagai developer ya, bisa disiapin aja itu sih. Kemudian kalau yang lain juga sebenarnya kami punya bootcamp Mbak. Jadi kita ngasih bootcamp pelatihan ya, pelatihan coding buat teman-teman selama 3 bulan yang nanti kami salurkan gitu ke klien-klien kami, partner-partner kami di Jakarta gitu, Mbak. Jadi kami juga nyari instruktur kalau seandainya ada yang berminat ingin jadi instruktur coding bisa juga ke tempat kita. Gitu. Baik, wah bagus sekali ya. Berarti ini lebih terfokus untuk programmer dan juga developer begitu Betul, ya betul. Pak. Oke, lebih ke React.js dan juga lain-lainnya yang serupa ya Iya. teman-teman. Oke, untuk itu mungkin ada requirement tertentu gitu Pak dalam proses rekrutmen gitu. Mungkin bisa dijelaskan itu syarat-syaratnya, perlu Iya, portofolio yang bagaimana mungkin betul. Iya, silakan. itu betul sekali, Mbak. Jadi kalau portofolio itu sangat menentukan ya di pandangan kami atau penilaian kami terhadap calon kandidat. Jadi paling enggak dia pernah bikin apa sih gitu ya. Dia pernah bikin karya apa dengan tangannya sendiri gitu ya. Dia pernah bikin aplikasi apa, dia pernah terlibat di real project apa, project sebenarnya ya, project yang berhubungan dengan bisnis real gitu, atau mungkin dia pernah bikin sesuatu sendiri yang orang-orang pakai gitu. Itu juga sangat menjadi nilai tambah. Jadi intinya di sini yang kami ingin lihat adalah teman-teman atau kandidat ini sejauh apa dia utak-utik ya, suka utak-utik, suka belajar sendiri gitu ya. Jadi yang kami cari itu di situ ya, dari segi curiosity sama keinginan untuk belajar gitu sih Mbak. Nanti kelihatan di wawancara dan juga hasil karya sih. Baik, Begitu. berarti selain itu harus ada wawancara interview yang Iya benar-benar betul. wajib ya Pak. Betul. Oke. Rangkaian-rangkaiannya kira-kira dari wawancara, maksudnya dari tes tulis dan juga wawancara itu berapa lama Pak? Apa seminggu, 1 bulan persiapannya? Iya, kadang bisa sampai 1 bulan kalau seandainya Baik. kandidatnya lagi banyak ya. Jadi yang pertama kasih CV dulu pasti ya. CV di sini juga kalau saran dari saya teman-teman perlu belajar bikin CV yang bagus ya. Kadang ada CV yang kelihatannya indah tapi tidak memberitahukan tentang diri kita gitu. Jadi yang Betul. paling penting itu Kurang kadang spesifik gitu kurang ya Pak, kurang spesifik. mendetail. Padahal indah nih, padahal bagus-bagus tapi sebenarnya itu nggak butuh ya. Yang diperlukan dari employer atau pemberi kerja adalah teman-teman bisa bikin CV yang jelas nyeritain diri teman-teman gitu ya. Gitu. Misalnya ada kayak gini, teman-teman ngasih skill ya. Sering nggak teman-teman bikin skill terus nanti pakai chart ya apa? Pakai Oh garis iya, itu betul ya. betul Iya, betul. garisnya itu Pakai tapi chart dan juga diagram mungkin. iya, itu Ya, sore. nggak menjelaskan gitu. Baik, Oh iya, baik. silakan. Kayak Oke, tulis-tulis iya makanya. baik. Sudah hadir kembali ya di sini bersama Bapak Alvin dan juga Bapak Devri ini. Kita beralih lagi ke Bapak Alvin dan juga Bapak Devri. Mungkin untuk perkenalan tadi belum sempat ya karena terpotong gitu. Mungkin bisa langsung Bapak Devri perkenalkan.
diri terlebih dahulu, silahkan. Oke, suara saya sudah masuk ya Bapak? Baik, sepertinya masih agak kurang stabil untuk sinyal gitu ya teman-teman. Jadi intinya seperti itu ya. Kita ada 3 narasumber yang sekarang kita akan beralih ke Bapak Faisal dulu. Kita fokus ke Bapak Faisal nih ya sih. Terima kasih. Bapak masih difokuskan sekarang ya. Oke Bapak. Untuk tadi kan sudah sempat ke proses rekrutmen dan juga lain sebagainya ya Pak. Mungkin ada beberapa saran gitu Pak untuk para calon karyawan gitu, bakal karyawan yang akan menjadi karyawan di PT Wiratek Solusi Asia gitu. Mungkin sarannya yang gimana nih Pak? Ya, kalau menurut saya banyak-banyak cari pengalaman dan juga banyak-banyak belajar teknologi terkini gitu ya. Karena di sini kan kita belajarnya berurusan dengan teknologi kan ya. Jadi kudu tahu nih saat ini apa yang paling industri cari gitu. Apa yang industri butuhin gitu. Ya, Baik, oke. Terima kasih Bapak atas saran-sarannya siap nih. Harus sama-sama. harus banget nih teman-teman ITTPizen untuk mencatat ya kalau misal saran dari Bapak Faisal ini tuh biar kita bisa lolos seleksi ya. Asik, lolos seleksi di PT Wiratek Solusi Asia yang bergerak di bidang teknologi. Oke, kita akan beralih lagi ke 2 narasumber kita yaitu Bapak Alvin dan juga Bapak Devri. Silakan. Baik, halo selamat sore Bapak. Ya, halo, selamat sore. Baik, bisa langsung perkenalan terlebih dahulu ya Bapak, silahkan. Baik, untuk Bapak Devri sendiri ini adalah seorang rekruter di PT Indonesia Epson Industri ya teman-teman. Nah, perlu diketahui kalau misal PT Epson Industri itu adalah PT yang bergerak di teknologi juga ya, karena mereka menawarkan produk dari teknologi yang biasa juga kita pakai gitu ya, apalagi di Institut Teknologi Telkom Purwokerto ya. Di Bapak juga mungkin ada sama printer gitu atau proyektor yang Betul pakai betul. Epson mungkin ya. Pasti, Pak. Ya betul. Nah begitu ya teman-teman. Jadi kalau misal ngomong-ngomong soal Epson pasti kalian udah sangat familiar banget kan ya, karena em, Epson sendiri itu benar-benar banyak banget dipakai di Indonesia gitu. Apalagi di Purwokerto di sini juga banyak banget loh. Institut Teknologi Telkom Purwokerto juga memakai fasilitas yang mereknya itu Epson ya teman-teman. Waduh, pokoknya untuk Epson sendiri itu sangat bagus gitu ya produknya. Nah maka dari itu kita hadirkan narasumber kita Bapak Devri untuk perkenalan nih. Silahkan. Baik, selamat sore semuanya, Selamat Pak sore. Sore. Alvin, rekan-rekan semua. Terima kasih banyak sebelumnya atas kami dari perusahaan. Oke. Karena perusahaan manufaktur, maka proses kerja kami dari planning, delivery, dan engineering, dan juga production. Seperti itu. Kemudian posisi-posisi inilah yang sering dibutuhkan, yaitu sebagai seorang desainer maupun engineer. Dengan kualifikasi biasanya D3 sampai dengan S1, jurusannya mekanikal dan elektrikal yang paling banyak biasanya. Nah, sekilas itu, kemudian terkait dengan proses seleksi sendiri, dimulai dari HR interview, kemudian user, medical check up, dan juga psikotes.
Nah, bagi rekan-rekan yang dinyatakan lolos di tahapan medical check up maupun psikotes, maka dilanjutkan untuk ke offering atau penawaran gaji, gitu ya. Kemudian nanti pada saat teman-teman join, kami akan berlakukan masa percobaan selama 3 bulan. Kemudian nanti selama 3 bulan rekan-rekan tentunya akan diminta untuk membuat project ya atau improvement, kira-kira improvement apa yang akan dilakukan di departemennya gitu ya. Kemudian dipresentasikan, nanti keputusannya adalah permanen seperti itu apabila sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Mungkin itu sekilas industri. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Tadi udah sempat di-mention ya ada data engineering dan juga ada desainer juga ya masuk ya berarti. Oke, untuk Bapak Devri, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi tentang company profile yang lebih mendetail gitu. Jadi untuk rekrutmennya mungkin prosesnya gimana gitu kan Pak. Kita juga mungkin perlu tahu nih Tetepizzen semua gitu. Mungkin bisa dijelaskan silahkan. Oke, karena Bapak Devri masih terkendala sinyal, kita beralih ke Bapak Alvin nih. Mungkin Bapak Alvin hadir di sini bersama kita. Oh baik, ternyata kedua narasumber kita yang online itu masih terkendala sinyal ya. Mohon dimaklumi ya teman-teman karena mungkin ini juga pengaruh cuaca ya Pak ya. Iya, Bener betul. nggak Pak Faisal kan ya cuaca hujan gitu pasti mungkin di sana juga lagi hujan dan lain sebagainya karena di ITTP sendiri tuh di kawasan Purwokerto sekarang lagi mendung-mendungnya bener ya Pak. Betul banget. Nah, oke untuk Pak Faisal nih mungkin bisa Iya, lebih silakan. diceritakan nih karena kita kan lagi mengadakan Career Day ya. Career Day di mana Career Day ini membahas seputar lowongan kerja. Nah, kira-kira alasan Bapak untuk mengikuti Career Day di ITTP itu apa nih, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau dari kami memang pengen tahu apa sejauh mana sih teman-teman Telkom gitu ya bisa kerja bareng kita ya, bisa bisa tertarik sama kita apa enggak, kemudian juga skill-skillnya apakah cocok, lulusan-lulusnya apakah cocok dengan kebutuhan kita saat ini gitu sih Mbak. Jadi yang kami harapin memang kok sejauh ini yang dari IT Telkom masih yang paling oke di Purwokerto, masih kualitasnya termasuk bagus di antara kampus-kampus lain di Purwokerto gitu ya Mbak ya, gitu. Baik, gitu ya. Jadi Ya, alasannya itu karena mahasiswa IT Telkom Purwokerto itu potensial ya yep, gitu. betul sekali. Potensial untuk ada di bidang teknologi ya, Betul. betul ya Pak. Oke, tapi ngomong-ngomong soal potensial ya Pak ya. Hmm. Nah, potensi nih antara IT Telkom Purwokerto dan juga Telkom University gitu gimana Pak? Mungkin kan pasti ada nih ya kan. Iya, iya. Entah itu dari Telkom University atau IT Telkom Purwokerto itu kan pasti ada perbedaan. Mungkin bisa dijelaskan gitu biar kita lebih apa ya bisa lebih mempersiapkan diri dalam rangka persaingan gitu Ini Pak. maksud berarti Telkom University Bandung. Bandung Oh betul. iya, iya, I see, I see. Ya, kalau Telkom University Bandung kayaknya rata-rata lebih nyari ke lowongan yang di Jakarta ya, Jakarta atau Bandung. Tapi memang benar juga ya. Jadi kalau dari skill memang mereka banyak juga yang lebih oke gitu ya. Karena mungkin karena dekat Jakarta kali ya. Jadi rata-rata kalau yang dari Bandung tuh lebih ngerti skill apa yang dicari sama pemberi kerja atau industri Betul gitu betul ya. baik baik. Mungkin kalau di sini teman-teman perlu banyak lebih ngejar aja gitu sih. Lebih banyak harus lebih banyak cari tahu gitu. Baik. Tadi udah kita mention ya tentang rekrutmen, requirement gimana. Mungkin nih Pak dari requirement tersebut mungkin ada nih beberapa pertanyaan spesifik gitu. Mungkin bisa dijelaskan pertanyaan-pertanyaan tuh yang seperti apa gitu biar ada yang bisa Ya, mempersiapkan. ini kalau pertanyaan dari saya ya, maksudnya saya juga dulu programmer, yang paling bisa nunjukin bahwa teman-teman ini sebenarnya pernah bikin sesuatu enggak dari awal ya, atau benar-benar pernah hands on di skillnya ya. Betul. Ya kalau dari sudut pandang kami adalah pernah coding nggak sih gitu, pernah coding beneran nggak, atau jangan-jangan dijokiin ya, atau dibikinin temennya gitu ya. Atau mungkin pakai AI Iya, gitu ya atau Pak. mungkin pakai Aduh. AI gitu ya. Jadi kalau pertanyaan paling gampang adalah selama ini ketika mengerjakan skripsi kesulitannya di mana gitu, kesulitan apa yang dihadapi gitu, apa yang hal paling sulit yang bikin sampai misalnya bikin kita stres ya, sampai bikin kita pusing, itu hal apa gitu.
Kalau dia bisa jelasin itu sampai detail, ya berarti dia bagus gitu. Berarti dia memahami apa yang dia kerjain gitu sih. Jadi paling gampang tuh antara skripsi atau magangnya gitu ya. Gitu sih Mbak. Baik, berarti untuk magang sendiri nih Pak, mungkin ada durasi waktu tertentu gitu, mungkin 3 bulan, 6 bulan, atau mungkin hanya 1 tahun gitu. Mungkin untuk magang sendiri tuh Ya, gimana Pak? kalau magang di kami 3 bulan sih Mbak. Dan 3 bulan tuh rata-rata kami ikutkan ke real project bareng klien kami gitu di Jakarta gitu sih. Oke, untuk 3 bulan itu biasanya dari internship itu tuh kita kan ngelakuin project nih Pak. Projectnya tuh yang bener-bener udah yang gede atau bener-bener hanya internal perusahaan gitu Pak? Nah, kalau kami, kalau emang anaknya oke ya, rata-rata kami ikutin beneran di real project sama klien kami, tapi memang di hal-hal yang masih bisa ditolerir seandainya ada kesalahan gitu sih. Jadi nggak yang core banget lah. Tapi di sini yang diharapin teman-teman bisa belajar bener gitu. Baik. Nah, untuk pemagang sendiri nih Pak, mungkin ada gitu bisa diceritakan apa ya, kayak misal kita tuh butuh yang kayak gimana sih? Ya, Mungkin apa ya, kayak dari karakter kita gitu biar ya, ya, kita tuh bisa bersikap yang baik gitu waktu ya, di perusahaan gitu Pak. Mungkin betul. bisa dijelaskan. Mungkin yang perlu dijunjung itu profesionalisme ya. Profesionalisme itu harus dipegang benar-benar. Kemudian juga dari etika ya. Etika dengan etika ketika di kantor, etika ketika bersama tim atau junior senior gitu harus dijaga betul-betul gitu sih Mbak. Dan yang ketiga pasti curiosity atau keinginan untuk belajar gitu sih. Itu yang nggak kalah pentingnya gitu. Baik, tentang curiosity gitu ya. Kan kadang ada nih Pak, em, pemagang yang bener-bener curious banget gitu. Terus ada juga isu tentang eksploitasi anak magang nih Pak. Betul, betul. Mungkin bisa dijelaskan gitu, atau mungkin bisa dikasih sudut pandang dari Bapak sendiri mengenai hal itu gitu, selaku dirut dari PT Wiratek Solusi Asia. Nah, ya, mungkin bedanya kok di kami itu ya, di kami magangnya tidak akan mengerjakan yang sepele-sepele ya. Jadi benar-benar coding, benar-benar hands on di project gitu ya. Sehingga memang nggak boleh kaget nanti ya ketika memang loh ternyata benar-benar kerja nih. Iya, memang kalau di magang kami benar-benar kerja dan belajar gitu ya. Dan juga memang kalau di kami nggak gratis magangnya, memang rata-rata pasti kami ada compensation gitu ya. Bahkan ya sekedar uang makan aja gitu lah tetap ada gitu. Dan memang kalau di kami sebenarnya kami bisa kasih argumen bahwa di tempat kami Anda diajarin gitu, nggak dilepas gitu aja gitu. Baik, baik. Sehingga tetap ada nilai tambahnya gitu. Ya, gitu. Baik, berarti untuk eksploitasi anak magang tuh Iya, nggak ada ya Pak, kayak kalau di bisa. kami sih enggak. Baik, sepertinya kalau misal kayak gitu tuh agak riskan juga ya Iya, untuk betul betul. perusahaan gitu ya Untuk Pak, kalau citra kayak gitu perusahaan untuk itu nggak citra baik ya. perusahaan gitu. Heeh, bener banget sih. Betul. Jadi untuk teman-teman yang berminat ya untuk magang ataupun bekerja di PT Wiratek Solusi Asia, bisa banget nih. Mungkin bisa di-mention Bapak untuk websitenya atau Ya, mungkin sosial medianya gitu, biar kita tuh tahu gitu. ya, kalau website ada di wiratek.id, langsung saja ya. Dan juga ada kalau yang website bootcamp kami ada di kesatriakode.id gitu ya. Kesatria KESATRIA KODE.id gitu. Kalau Baik. Kesatria Kode ada Instagramnya juga. Siap, nanti bisa langsung dicek ya teman-teman untuk website dan juga sosial medianya gitu. Nah, untuk sejauh ini nih Pak, kira-kira kendala Bapak ini gimana nih dalam proses rekrutmennya gitu? Mungkin ada sebuah kendala gitu dan solusinya bisa langsung dijelaskan aja Pak. Ya, kadang mungkin kalau dari kami ya, misalnya teman-teman kurang persiapan gitu ya, CV-nya masih CV-nya ya kurikulum vitanya masih berantakan gitu ya, Baik, benar-benar. atau mungkin datang ke interview tidak siap gitu ya, datang ujian, kadang kami ada ujian teknikal juga, ujian coding gitu nggak siap gitu, kadang ada juga kadang kami di ghosting juga ya, misalnya tato Baik, hilang gitu ya. baik, baik. Sementara kalau kami ketika orang ini nggak lulus pasti kami kasih tahu gitu sih. Baik. Ternyata ada juga ya Pak, Iya, ternyata kasus betul. ghosting gitu. Yang Iya, ghosting bukan dari perusahaan loh teman-teman, tapi betul. dari yang mau bakal calon kerjanya Iya. itu. Baik, oke. Sudah hadir lagi bersama kita ini Bapak Devri. Halo Bapak. Ya, baik. Halo Bapak Devri. Oke.
Mungkin langsung aja ya, kita langsung ke pertanyaan berikutnya nih Bapak. Untuk rekrutmen di company Bapak itu gimana gitu, selaku rekruter dari PT Epson Indonesia gitu. Silahkan Bapak. Cek. Mungkin suara saya masih agak nge-lag ya di sana. Baik, mungkin kita langsung kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin ya. Iya, Mungkin boleh dari Mbak, Bapak silakan. bisa diceritakan gitu pengalaman Bapak dari awal mula di Wiratek Solusi Indonesia hingga menjadi dirutnya nih, mungkin langsung aja Pak. Ya, kebetulan kalau saya memang awalnya mulai Wiratek ini dari berdua orang saja gitu Mbak. Dari hanya berdua, terus kami 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 berdua ngerjain project-project gitu ya, project-project, dan juga pelan-pelan di situ kami mulai ngumpulin tim yang juga waktu itu kami bikin kantor itu remote Mbak, jadi nggak ada kantor gitu ya. Kami cuma sewa virtual office, terus programmer kami benar-benar di mana-mana gitu ya. Ada yang di Jogja, ada yang di Lampung, ada yang di Bekasi gitu ya. Ada juga yang di Jakarta tentunya. Waktu itu sebelum COVID ya. Betul betul. Jadi semuanya masih remote. Jadi sebelum COVID tuh kita semua waktu itu masih remote, masih masih bagus lah. Tapi memang sempat kena agak agak Kena dampak turun ya, COVID kena gitu dampak ya. COVID itu cukup turun, dan juga project-project masih turun, akhirnya ya ekonomi agak turun kan. Tapi Betul. habis itu mulai naik lagi di tahun 2020 2021 gitu, Mbak. Nah, terus di tahun 2021 ini saya memutuskan untuk buka cabang lagi di Purwokerto gitu sih. Iya. Baik, kira-kira nih Pak, untuk pembukaan cabang di Purwokerto nih, motivasinya tuh apa gitu kan? Karena kan Purwokerto masih dikenalnya kayak, oh mungkin tidak terlalu itu ya, belum terlalu gede gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu Pak. Ya, kalau karena saya melihat potensi di sini ada banyak kampus ya, ada Betul. Telkom, ada juga Unsud Amikom, ada juga BSI, dan juga lain-lain ya. Dan itu saya kira potensi besar untuk mendapatkan tenaga kerja yang bagus gitu sih. Baik, tenaga kerja yang bagus di Purwokerto ya Iya, teman-teman. Pokoknya jangan jangan sungkan banget buat daftar di PT Wiratek Solusi iya, Asia. Oke. silakan. Bapak Devri, halo Bapak. Kita kembali Ya, lagi. halo, Mbak. Baik, mungkin bisa diceritakan Bapak mengenai rekrutmen lowongan kerja di PT Epson Industri gitu ya, Pak. Mungkin silahkan Bapak. Oh, baik, terima kasih banyak. Baik, di dari kami ini adalah perusahaan yang bergerak di manufaktur, maka proses kerja kami ini dimulai dari perencanaan ya atau planning sampai dengan delivery to customer. Nah, di mana di dalamnya ada divisi desain, kemudian engineering dan juga production. Nah, untuk posisi yang saat ini kami butuhkan itu lebih ke desainer dan juga engineer. Ya, dengan kualifikasinya D3 maupun S1 jurusan mekanikal dan elektrikal, seperti itu. Baik. Untuk portofolio-portofolio gitu Pak, mungkin bisa dijelaskan portofolio yang seperti apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencari tenaga kerjanya gitu Pak. Portofolio yang jelas, biasanya kami kalau mencari kandidat pasti sesuai dengan, jadi biasanya ada beberapa posisi memang seperti electrical gitu ya. Contohnya misalkan satu posisi PCB. PCB mungkin ada jenis bahasa pemrograman tertentu yang memang harus dikuasai oleh kandidat gitu ya. Contohnya misalkan ada bahasa pemrograman untuk FPGA gitu, Field Programmable Gateway. Nah, itu salah satu kualifikasi apabila rekan-rekan berminat untuk bergabung sebagai electronic designer, khususnya di PCB, seperti itu. Baik. Oke. Untuk selanjutnya nih, mungkin bisa dijelaskan Bapak mengenai saran apa sih yang bakal Bapak berikan gitu ya untuk para calon pelamar gitu dan juga calon tenaga kerja di PT Epson Industri gitu Pak. Maaf, saran apa? Saran untuk
para calon tenaga kerja yang akan melamar di PT Epson Industri gitu Pak mungkin. Silakan. Baik, banyak. Em, untuk saran mungkin karena kami adalah perusahaan Jepang ya, jadi kami untuk komunikasi biasanya dengan menggunakan minimal itu dengan menggunakan bahasa Inggris gitu ya untuk komunikasi, kecuali mungkin rekan-rekan bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jepang. Makanya salah satu persyaratannya apabila rekan-rekan berminat untuk tumbuh dan berkembang bersama perusahaan kami, yang salah satu persyaratan awal adalah mampu untuk berbicara dalam berbahasa Inggris seperti itu. Baik, lebih Jadi ke nanti bahasa asing ya Pak ya, betul? Baik, untuk selanjutnya nih karena kita memiliki dua narasumber ya, Bapak Devri dan juga Bapak Alvin. Kita persilahkan Bapak Alvin nih. Baik, halo Halo. Bapak, baik, Ya, selamat sore. sore. Kita bertemu lagi ya Pak, tapi kemarin offline dan sekarang Iya, sudah online ya. Waduh, mungkin iya. bisa dijelaskan lebih lanjut nih Pak, karena kemarin kan lebih membahas PT Anwar Swan Sejahtera dan sekarang adalah PT Bebas Akuntansi. Nah, silakan Bapak. Ya, ya, kalau kemarin kan yang dibahas tentang responding ya untuk anak-anak di Purwokerto, kalau bebas akuntansi mungkin sesuai namanya ya, kita sebenarnya platform akuntansi, tapi untuk accounting online software gitu. Jadi kalau yang teman-teman sempat bikin mungkin software, tapi kita khusus fokusnya nih bidang akuntansi gitu. Itu sih ya. Baik, untuk bidang akuntansi sendiri itu berarti nanti ngapain aja sih Pak? Apakah seorang akuntan juga bisa melamar di PT tersebut atau yang teknologi-teknologi aja nih Pak? Ternyata gitu ya. Ya, jadi sebenarnya kita ada divisi juga accounting ya, karena kita kan selain provide software, kita sebenarnya awalnya sebenarnya konsultan ya. Jadi kita konsultan accounting juga, pajak, terutama untuk perusahaan Jepang nih. Mungkin Pak Devri kan juga perusahaan Jepang ya, tapi kalau kita lebih mungkin di subkontraktornya, terutama mungkin kalau di bidang otomotif ya. Kalau ada banyak tuh tier-tiernya, kalau kita bilang di manufaktur ya, jadi istilahnya kita biasanya perusahaan menengah lah. Kalau Epson kan udah puluhan ribu ya karyawannya Pak besar. Jadi kalau kita biasanya kliennya sekitar antara ratusan sampai ribuan gitu. Jadi kita selain consultingnya, kita bikin softwarenya juga sendiri gitu. Konting gitu sih. Baik, berarti masih agak masuk ya Pak kalau teknologi apalagi karena Oh, penyediaannya juga masuk banget. software sangat Jadi masuk. ya kita setengah-setengah sebenarnya. Jadi kalau timnya jadi setengah dari sekitar 40 orang ya IT, setengahnya konsultan gitu dari akuntansi. Baik, mungkin bisa lebih didetailkan lagi Pak gitu kayak requirement untuk rekrutmen dari PT Bebas Akuntansi sendiri itu seperti apa aja gitu. Ya, kalau untuk di tag sih ya, karena kan ini juga Inter Telkom ya hari ini. Jadi untuk tagnya sih kita biasanya karena pakainya Laravel ya, PHP itu ya, kita develop pakai Laravel dan bisa Cloud AWS. Mungkin kalau dari yang back end atau yang dari front end kita biasanya pakai React juga. Jadi istilahnya itu sih software-software yang biasanya harus dipelajari. Tapi sih nggak menutup kemungkinan ya, misalnya kalau belum bisa pun seperti yang saya bilang kemarin juga, yang penting mau belajar ya hal baru. Karena kan kita bekerja bukan cuma istilahnya kita mengerjakan hal yang sudah kita pelajari, kita terapkan, tapi kita ya harus senantiasa belajar hal baru sih. Jadi nggak menutup kemungkinan kan bakal kayak seperti Laravel pun ada Laravel versi 7, 8, sekarang udah pakai yang 9, seperti itu sih. Baik, berarti sama saja ya Pak seperti kemarin itu karena basicnya juga masih pakai Laravel dan lain sebagainya gitu. Untuk rekrutmen pasti requirement-nya juga sama seperti yang di PT Anwar Swan Sejahtera begitu ya Pak ya. Mirip-mirip sih sebenarnya, karena kan ya kalau pekerjaan yang penting yaitu mau terus belajar dan mau ya berkreasi dan istilahnya menantang, ya menerima tantangan dalam hal baru lah sebenarnya itu sih. Baik, serta Sama mungkin kesesuaian ya tadi saya skill. juga sejalan sama ya sama bedanya ya, kalau kan PT Anwar dan Swan mungkin itu lokal ya. Walaupun kita ada kerjasama dengan perusahaan asing juga, internasional Jepang, tapi kalau bebas akuntansi ini juga perusahaan Jepang sih. Jadi karena ya CTO-nya pun orang Jepang, tadi skill yang Pak Devi bilang juga, kita komunikasi juga minimal harus bahasa Inggris. Kalau bisa bahasa Jepang lebih bagus lagi. Kalau bahasa Indonesia agak susah karena CTO-nya nggak bisa bahasa Indonesia gitu sebenarnya. Jadi kalau Baik. di kita ya mau nggak mau harus Inggris atau Jepang. Ini Pak Devi tahu ya kenapa Pak Devi juga bilang gitu. Kalau pengen berkembang karirnya di perusahaan internasional harus belajar bahasa ya.
Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mungkin bisa dijelaskan kembali ya untuk saran dari Bapak kepada para calon pelamar dan juga calon tenaga kerja serta closing statement nih Pak. Oke, mungkin bisa langsung aja nih Bapak Alvin. Tuh saya lagi, Pak Devri aja deh. Kemarin kan udah Oh, saya kalau nggak salah. oh baik. Mungkin Saya kita dua kali satu eh, dua kali. Iya. baik. Soalnya nanti kita juga akan bergilir untuk closing statement gitu. Barangkali kan akan Oh, oke oke ada oke. Iya. perbedaan gitu. Silahkan untuk Bapak Perbedaan Dev. enggak ya? Baik, baik. Baik, saya alihkan ke Bapak Devri saja ya berarti. Baik. Pak Alvin dulu aja yang Waduh, waduh. Ini malah jadi lempar-lemparan Lempar-lempar. ya, Iya. seperti bola Gak apa-apa, gitu. gak apa-apa. Iya. Kalau Baik. closing statements ya, mungkin hari ini sorry ya, dari teman-teman juga banyak technical issue. Dari Pak Devri juga bingung, loh Pak Devri sendirian gitu, tapi ya saya juga bingung ngomong siapa, karena kan saya juga nggak tahu yang mana yang disiarkan gitu ya, apakah Zoom-nya ini atau di siaran dari studio sana. Jadi mungkin sih ya kan di IT kebanyakan juga kita berhubungan dengan ya technical things lah ya, jadi nggak Betul. semuanya berjalan lancar. Kalau di programming ada bug gitu ya mungkin. Kalau di manufaktur lebih banyak lagi misalnya barang rusak, terus juga barang return, dan juga istilahnya flow-nya lebih kompleks lah gitu. Kalau di IT juga mirip, tapi sebenarnya bedanya kita mungkin ya lebih ke software dan misalnya di cloud gitu kan, karena barangnya nggak nyerta ya sebenarnya kalau di IT. Ya, jadi yang mau saya bilang sih kalau untuk bagi ya teman-teman adik-adik lah, mungkin mirip juga sama yang kemarin ya. Jadi istilahnya apapun yang terjadi pun setelah lulus ini pun bukan istilahnya akhir mungkin akhir pendidikan tapi start dari kalian juga untuk masuk dunia kerja, dan yang pasti dunia kerja lebih kompleks lah ya, jadi nggak selalu ada jawaban yang benar, mungkin bahkan ya mungkin kemarin juga ada saya kutip ada dari Pak Singgih ya, dia bilang ya harus kerjasama dengan tim ya, karena Betul. ya kita pasti melibatkan banyak pihak dari supervisor, dari manajer sampai level owner, direktur, ada banyak stakeholder lah kita biasanya. Dan itu mungkin maunya beda-beda ya. Belum lagi kita bilang kalau bidangnya, walaupun kita di bidang IT, tetap kita harus kalau apalagi di manufaktur bidang dengan produksi, dengan pembelian, terus dengan finance bahkan seperti itu sih. Jadi banyak koneksinya. Jadi yang pasti ya itu harus bekerja sama dengan tim dan juga ya pantang menyerah kalau ada masalah pun ya yang penting berkomunikasi dengan timnya. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Oke, kita beralih nih ke Bapak Devri ya. Bapak Devri ada tambahan nih mengenai closing statement dan juga mungkin Bapak ingin menjelaskan sedikit lagi tentang company profile dan lain sebagainya. Dipersilahkan. Oh, ya baik. Terima kasih banyak. Kalau untuk closing statement tadi sepertinya sudah diramu semua ya oleh Pak Alvin ya. Jadi saya juga bingung harus ngomong apa lagi gitu ya. Baik. Baik, kalau untuk company mungkin ya, tadi mungkin di awal saya sudah jelaskan mungkin ada koneksinya agak putus. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan manufacturing yang bergerak di bidang elektronik. Jadi Exxon ini lokasinya kalau teman-teman pernah main ke daerah Cikarang gitu ya, atau Bekasi gitu ya. Nah ini lokasinya di kawasan Egypt. Nah, kemudian Jaksel ya untuk Pak ya. jumlah di Bekasi tepatnya, Oh Kabupaten baik, Bekasi gitu. baik, baik. Gitu. Ya. Karyawannya 12.000 karyawan, dan luas bangunannya kurang lebih sekitar ya 21 hektar gitu ya. Jadi memang kami nggak ada cabang di kota manapun, jadi hanya satu di Cikarang gitu untuk manufacturingnya. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya mengenai letak perusahaan dan juga lain-lainnya gitu. Jadi untuk teman-teman yang menyaksikan nih live kali ini ya pada sore hari ini untuk Bapak Faisal, Bapak Alvin dan juga Bapak Devri sudah menyampaikan masing-masing statementnya mengenai company dan juga lowongan kerja yang dibutuhkan di perusahaan-perusahaan masing-masing begitu ya. Nah, untuk Bapak Faisal sendiri nih, mungkin ada Silakan. tambahan gitu ya, karena Bapak Faisal sendiri kan di sini lewat offline ya Pak ya, benar-benar hadir di studio. Oke, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi mungkin untuk first impressionnya atau mungkin closing statement juga Ya, gitu dari sekalian Bapak. closing statement ya Pak ya. Boleh, boleh. Ya, kalau pesan saya buat teman-teman yang masih kuliah atau mungkin sedang skripsi, segera diselesaikan skripsinya karena sebenarnya nanti di dunia kerja akan lebih sulit ya. Dan jika teman-teman masih kuliah, jangan lupa terus kumpulin bekal ya. Bekal agar nanti ketika teman-teman lulus nggak
dengan tangan kosong ya. Ketika melamar kerja atau ketika ingin mengerjakan apapun, teman-teman punya bekal dan kuliahnya nggak sia-sia seperti itu. Jadi semangat dan terus belajar gitu. Ya. Semangat dan terus belajar teman-teman. Oke, yang lagi skripsi jangan males-malesan, ayo bangun skripsinya dikerjain. Yang masih kuliah jangan bolos terus ya. Siapa yang di sini bolos terus itu nggak boleh ya teman-teman. Oke. Saya juga mau mengucapkan selamat kepada KKI yang sebentar lagi nanti tanggal 24 Juni melangsungkan wisuda di IT Telkom Purwokerto. Selamat atas akhir dari perjalanan pendidikan kalian, entah itu D3 maupun S1. Selamat karena kalian telah merampungkan skripsinya dan juga bersusah payah dalam menyusunnya gitu ya. Oke. Mungkin kita bisa ketemu lagi ya bersama Bapak Faisal dan juga Bapak Alvin dan juga Bapak Devri. Mungkin Ya, terima terima kasih kasih. karena sudah hadir baik secara offline maupun secara online, dan juga kita sangat seru ya ngobrolnya ya Pak, benar-benar sangat antusias nih. Saya di sini juga lebih apa ya, bisa lebih tertarik lagi untuk gimana sih dunia kerja gitu. Nanti mungkin saya juga akan melangsungkan ini nih, kayak mungkin searching gitu ya. Silakan, Oke, gitu silakan. ya teman-teman. Jadi terima kasih Ya, juga terima buat kasih. ITT Bisnis semua yang sudah menyaksikan live kita, entah itu di Instagram maupun di YouTube. Jangan lupa untuk cek update terbaru di karir di ITTP-nya. Itu bisa kalian cek di website cdc.ittelkom-pwt.ac.id gitu ya. Atau kalau kalian kesusahan di websitenya mungkin karena ada maintenance dan lain sebagainya, kalian bisa langsung cek Instagramnya di konselingkarir_ITTP. Oke, gitu ya teman-teman. Aku Akmelia Zahra pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi sore. Pak Alvin dan Pak Devri, mohon maaf sekali nih tadi